Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan belajar materi fisika, yakni sumber bunyi, yang dibawakan oleh Niloh Ayu Yanti Rahmani, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 23. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, untuk mengetahui pengertian sumber bunyi. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam sumber bunyi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian senar. Yang keempat, untuk mengetahui konsep senar. Yang kelima, untuk mengetahui pengertian pipa organa. Dan yang terakhir, keenam, untuk mengetahui konsep macam-macam pipa organa. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yakni pengertian sumber bunyi. Sumber bunyi ialah benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya, bunyi dari berbagai sumber alat musik yang dimainkan, seperti gitar, drum, seruling, dan lain-lainnya. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan bunyi itu dikatakan sumber bunyi, termasuk dengan suara kita saat kita berbicara. Itu juga termasuk sumber bunyi. Kemudian yang kedua, macam-macam sumber bunyi. Sumber bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan mediumnya, dan yang kedua berdasarkan arah rambatan dan getarannya. Berdasarkan mediumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang mekanik dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah rambatan dan getarannya juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, mengenai pengertian senar. Senar ialah elemen getar yang menghasilkan suara. Contohnya gitar, biola, ukulele, dan lain-lainnya. Mari kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang keempat. Konsep senar. Nada-nada yang dihasilkan pada senar yaitu: yang pertama, ada nada dasar. Dikatakan nada dasar jika panjang senar sama dengan 1/2 gelombang. Yang kedua, nada atas 1. Dikatakan nada atas 1 jika panjang senar sama dengan 1 gelombang. Yang ketiga, ada nada atas 2. Dikatakan nada atas 2 jika panjang senar sama dengan 1/2 gelombang. Dari konsep senar ini, kita dapat menyimpulkan sebuah rumus, yakni Fn sama dengan N+1/2L kali V. Fn ini artinya frekuensi nada ke N, sedangkan N dapat kita peroleh dari soal, entah itu nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, bahkan nada atas 3, dan seterusnya. Kemudian L ini panjang senar, satuannya meter, dan F yaitu kecepatan.
Satuannya meter per second. Lalu lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang kelima. Pengertian pipa organa. Pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai bunyi. Contohnya, seruling, trompet, klarinet, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang keenam, yakni konsep macam-macam pipa organa. Konsep macam-macam pipa organa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka adalah yang kedua ujungnya terbuka. Nada-nada yang terjadi pada pipa organa terbuka yaitu nada-nada yang terjadi pada pipa organa terbuka ini sama seperti nada-nada pada konsep senar. Dan begitu juga rumusnya sama. Cuman di sini saya akan menjelaskannya kembali. Yang pertama, nada dasar. Dikatakan nada dasar jika panjang kolom udara membentuk 1/2 gelombang. Kemudian yang kedua ada nada atas 1. Dikatakan nada atas 1 jika panjang kolom udara membentuk 1 gelombang. Kemudian ada nada atas 2. Dikatakan nada atas 2 jika panjang kolom udara membentuk 1/2 gelombang. Dan rumusnya yaitu Fn sama dengan N plus 1/2L kali V. Fn artinya frekuensi ke N, kemudian N itu entah dia nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3, dan seterusnya berdasarkan soalnya. Kemudian L panjang pipa dengan satuan meter, dan yang terakhir ada F kecepatan. Satuannya meter per second. Lanjut ke bagian pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah yang salah satunya ujungnya tertutup. Nada-nada yang terjadi pada pipa organa tertutup. Yang pertama ada nada dasar. Terjadi jika panjang kolom udara membentuk 1/4 gelombang. Kemudian ada yang kedua, nada atas 1. Terjadi jika panjang kolom udara membentuk 3/4 gelombang. Dan ada nada atas 2. Terjadi jika panjang kolom udara membentuk 5/4 gelombang. Maka dari konsep pipa organa tertutup kita simpulkan rumusnya Fn sama dengan 2N plus 1/4L kali V. Fn ialah frekuensi nada ke N, sedangkan N merupakan nilainya entah dari nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3, dan seterusnya. Tergantung soal. Kemudian ada L merupakan panjang kolom yang satuannya meter, dan ada F yang terakhir yaitu kecepatan, satuannya meter per second.
Kesimpulan. Jadi, sumber bunyi ialah benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya, bunyi dari berbagai alat musik yang dimainkan, seperti gitar, seruling, drum, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada macam-macam sumber bunyi. Macam-macam sumber bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan mediumnya. Yang kedua, berdasarkan arah rambatan dan getarannya. Kemudian yang ketiga, senar ialah elemen getar yang menghasilkan suara. Contoh, gitar, biola, ukulele, dan lain-lainnya. Yang keempat, pipa organa ialah alat yang menggunakan kolom udara sebagai bunyi. Contohnya, seruling, trompet, klarinet, dan lain-lainnya. Yang kelima, macam-macam pipa organa terbagi menjadi dua, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.